Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya dengan rekan saya akan membahas proposal usaha yang berjudul Kerupuk Udang Samudra. Samudra sendiri memiliki singkatan, yaitu setia temani harimu dimanapun kamu berada. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jeremia Arvaladaruspati, Prodi Permesinan Perikanan semester 2 dengan NRP 562021130015. Di sini saya tidak sendirian, ada dua rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Ardi Kurniawan, Program Studi Permesinan Perikanan, NRP 562021130003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Redi Rianto, NRP 562021130031 dari Program Studi Permesinan Perikanan. Ya, kembali dengan saya lagi. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi produk tentang kerupuk udang samudra. Kerupuk merupakan salah satu makanan yang hampir digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan hampir di seluruh dunia, dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Banyak jenis produk kerupuk, mulai dari kerupuk yang dibuat dari beras, tepung terigu, ataupun tepung tapioka. Kerupuk udang sendiri merupakan kerupuk yang bahannya dari adonan udang dan tepung. Kerupuk udang mempunyai beberapa kualitas bergantung pada komposisi banyaknya udang yang tergantung dalam kerupuk dengan varian rasa yang diberikan. Semakin banyak jumlah udang yang terkandung dalam kerupuk, semakin baik kualitasnya. Adapun keunggulan produk dari kerupuk udang samudra, yaitu dapat kita lihat di sini. Yang pertama, dapat dikonsumsi oleh semua usia. Yang kedua, praktis, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, camilan dengan varian rasa. 4, harga yang terjangkau. Dan 5, pemasarannya yang mudah. Kita ke tahap pelaksanaan. Di sini tahap pelaksanaan sendiri kita membutuhkan alat dan bahan yang terdiri dari alat, yaitu panci, pisau, pengaduk, kompor, dan wadah. Untuk bahannya sendiri yaitu udang segar, perasa makanan sebagai varian rasa, garam, tepung tapioka, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih. Ya, selanjutnya kita ke tahap pembuatan atau cara pembuatan dari kerupuk udang samudra. Yang pertama, udang dikupas, ditumbuk, setelah ditaburi garam, ditambahkan dengan tepung tapioka dan ditambahkan air secukupnya. Yang kedua, adonan yang diperoleh itu digulung-gulung bentuk bulat panjang dan dipepetkan pada ujungnya di atas meja sehingga diperoleh bentuk yang lonjong atau dodol. Yang ketiga, adonan yang sudah berbentuk lonjong atau dodol itu lalu dikukus, yang dapat membuat daging dalam adonan tersebut menjadi merah dan kerupuk yang diperoleh menjadi baik seperti yang selanjutnya. Yang keempat, setelah dodolan dikukus, lalu dipotong-potong dengan pisau yang tajam setebal 2 mm. Yang kelima, kemudian adonan yang telah dipotong-potong tersebut dijemur pada terik matahari sampai kering. Waktu untuk menjemurnya kurang lebih 5 hingga 6 jam tergantung dengan panas matahari. Yang keenam, setelah benar-benar kering, kerupuk telah siap untuk digoreng, lalu diberikan perasa, kemudian dikemas. Ya, mungkin itu saja pembahasan saya dari mulai deskripsi produk hingga tahap pembuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Jeremia Arvaladaruspati. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama ada strength. Kerupuk yang memiliki varian rasa. Harga yang terjangkau. Dapat dikonsumsi dari anak-anak hingga dewasa. Tidak hanya sebagai makanan pendamping, tapi bisa menjadi camilan yang setia temani harimu dimanapun kamu berada. Yang kedua ada weakness. Sumber daya manusia, SDM. Keterbatasan dana. Bergantung pada faktor cuaca.
Harga bahan baku yang berubah-ubah. Yang ketiga ada opportunity. Kerupuk banyak digemari orang, selain sebagai makanan ringan, lauk pauk makanan, juga karena rasanya yang gurih, enak, dan lezat. Masyarakat menyukai camilan yang berharga terjangkau. Kerupuk banyak disukai orang sebagai camilan ringan yang lezat dan mudah dibawa kemana-mana. Kerupuk udang menjadi sebuah usaha olahan makanan ringan dengan jumlah peminat cukup tinggi di pasaran. Kerupuk yang berbahan dasar udang memiliki kandungan gizi yang tinggi dan baik untuk tubuh. Yang keempat ada trade. Kondisi cuaca yang mempengaruhi proses produksi produk. Penggunaan teknologi baru di dalam persaingan produk yang tidak mampu diimbangi oleh usaha pengolahan kerupuk udang skala rumah tangga. Terdapat pesaing baru. Banyak pesaing yang bersaing secara tidak sehat untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat, seperti menggunakan bahan-bahan kimia di dalam produknya. Kecurangan ini yang kemudian memicu kekhawatiran para konsumen untuk mengkonsumsi produk kerupuk udang. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Redi Rianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan Brilian Ardi Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai BMC kerupuk udang Samudra. Yang pertama ada partners, itu ada pembudidaya udang Faname tentunya, rumah makan, warung, atau toko. Kemudian ada activities, itu ada pengolahan udang Faname menjadi kerupuk, pemasaran hasil olahan produk. Kemudian ada value, itu kerupuk udang varian rasa. Di sini kami menyediakan tentunya rasa original. Selain itu kami juga menyediakan rasa balado, chili, barbecue, dan durian. Kemudian ada kerupuk udang kemasan untuk oleh-oleh, camilan tahan lama dan tidak mudah melempem. Kami juga menerima pemesanan online, menerima buronan warung atau toko pinggir jalan, dan tentunya halal dan sehat. Kemudian ada relation, itu terdiri dari penjualan langsung, di mana kami juga menjual secara langsung dan kami juga menjual secara online. Kemudian reseller warung atau toko dan rumah makan, kami juga memberikan promo dan diskon kepada pelanggan. Kemudian ada customers, itu terdiri dari warung atau toko, rumah makan, dan masyarakat. Kemudian ada resources, itu ada tenaga kerja atau karyawan, bahan baku, alat penggilingan, alat penggorengan, alat peniris minyak, dan alat pres kemasan. Kemudian ada channels, di mana channel kami itu ada di media online. Salah satu contohnya yaitu Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian ada brosur dan spanduk. Kemudian ada cost, itu ada biaya produksi pembuatan kerupuk udang, biaya listrik, biaya kemasan dan pemasaran, biaya perizinan, dan biaya gaji karyawan. Dan yang terakhir ada revenue, itu tentunya penjualan kerupuk udang. Selanjutnya di sini ada biaya produksi, di mana biaya produksi yang kami jabarkan kali ini yaitu biaya produksi per hari, di mana ada bahannya meliputi plastik pembungkus dengan harga 20.000, bawang merah dan bawang putih itu sekitar 5 kg dengan keseluruhan Rp200.000. Kemudian ada udang, tentunya udang Faname sebanyak 3 kg dengan harga Rp240.000, tepung tapioka 10 kg 100.000, perasa makanan 200.000, garam Rp10.000, dan yang terakhir itu ada telur 5 kg dengan harga Rp100.000. Dengan keseluruhan biaya kita total itu menjadi Rp870.000. Di mana kami juga menghitung mengenai pendapatan. Di sini ada kemasan ukuran plastik kecil. Per hari kami membuat sekitar 300 bungkus dengan harga per bungkusnya itu Rp1.000.
dengan total keseluruhan Rp300.000. Di sini ada ukuran plastik sedang, itu 200 bungkus dengan harga per bungkusnya Rp5.000 dengan total keseluruhan Rp1.000.000. Di sini ada plastik besar. Per hari kami membuat sekitar 200 bungkus dengan harga per bungkusnya Rp10.000 dengan total keseluruhan Rp2.000.000. Mengenai hal tersebut, kita dapat melihat pendapatan per minggu itu sekitar Rp23.100.000. Dengan alokasi keseluruhan, kami mendapatkan penghasilan per bulan itu sekitar Rp693 juta. Di sini kami juga mencantumkan kemasan contoh produk, bisa kita lihat bersama-sama seperti ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.